Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ciki Gamaniel dari Prodi S1 Administrasi Rumah Sakit Universitas Megariski, Makassar. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang sejarah perkembangan bahasa Indonesia. Ini merupakan tugas yang diberikan oleh dosen Ibu Runi Meirati. Jadi, silakan simak videonya. Sebelum kita mengetahui tentang perkembangan bahasa Indonesia, kita harus mengetahui apa sih bahasa itu. Jadi bahasa itu adalah alat komunikasi yang digunakan seseorang kepada orang lain untuk menyampaikan maksud dan tujuannya. Jadi pada awalnya bahasa Indonesia itu berasal dari bahasa Melayu. Kenapa sih bahasa Melayu dipilih sebagai bahasa Indonesia? Jadi alasan yang pertama adalah karena bahasa Melayu merupakan bahasa perhubungan dan bahasa perdagangan. Yang kedua karena sistem bahasa Melayu sangat sederhana sehingga mudah dimengerti. Yang ketiga itu alasannya karena beberapa suku di Indonesia seperti Jawa dan Sunda, mereka telah menyetujui bahasa Melayu menjadi bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Alasan yang keempat adalah karena bahasa Melayu memiliki kesanggupan sebagai bahasa budaya dalam artian yang luas. Jadi, bahasa Indonesia sendiri itu dilahirkan pada tanggal 28 Oktober tahun 1928 bertepatan dengan Hari Sumpah Pemuda. Namun, Pancasila baru disahkan pada tanggal 18 Oktober tahun 1945. Nah, sekarang kita masuk pada sejarah perkembangan bahasa Indonesia dalam EYD atau WEB. Nah, jadi dalam sejarah perkembangan ini itu dibagi menjadi 3. Yang pertama ada ejaan Vanakushin, yang kedua ada ejaan Suwandi, dan yang ketiga ada ejaan yang disempurnakan. Kita bahas dulu yaitu ejaan Vanakushin. Nah, ejaan Vanakushin ini merupakan bahasa Melayu dengan huruf Latin. Ciri-ciri dari ejaan Vanakushin itu yang pertama adalah huruf I dengan 2 petik di atas dibedakan dengan huruf titik I yang cuma satu sebagai akhiran. Lalu yang kedua adalah huruf Y yang diganti dengan huruf J. Jadi jika kita menulis kata yang zaman dahulu atau pada ejaan Vanakushin itu ditulis dengan jang. Ciri yang ketiga dari ejaan Vanakushin yaitu huruf U diganti dengan huruf OE. Jadi jika kita menulis kata guru, pada ejaan Vanakushin ditulis dengan goe roe. Ciri selanjutnya yaitu huruf K diganti dengan tanda diakritik atau tanda petik di atas. Nah, jadi jika kita menulis kata makmur, maka kita tulis dengan makmoer. Kita lanjut ke ejaan yang kedua yaitu ejaan Sewandi. Ejaan Sewandi merupakan ejaan yang berlaku sejak tanggal 17 Maret tahun 1947. Jadi ciri dari ejaan Sewandi itu yang pertama, huruf U diganti dengan huruf OE. Jadi ketika kita menulis kata itu, maka ditulis dalam ejaan Sewandi dengan ITOE. Yang kedua ada bunyi sentak dan bunyi hamzah ditulis dengan huruf K. Yang ketiga adalah kata yang berulang-ulang boleh ditulis menggunakan kata dua. Jadi ketika kita menuliskan kanak-kanak, maka bisa ditulis dengan kanak huruf 2. Sekarang kita masuk pada ejaan yang ketiga yaitu ejaan yang disempurnakan. Ejaan ini sudah dipakai sejak tahun 1972. Ciri-ciri dari ejaan yang disempurnakan itu yang pertama adalah huruf TJ menjadi huruf C. Yang kedua ada huruf DJ menjadi huruf J. Lalu yang ketiga ada huruf OE menjadi huruf U. Ciri yang keempat ada huruf J yang diganti dengan huruf Y. Ciri yang kelima ada huruf NJ diganti menjadi NY. Demikian pemaparan materi saya tentang sejarah perkembangan bahasa Indonesia. Terima kasih yang sudah menonton.